Woi, woi, woi. Buah kedondong, buah kecapi. Ma Enah, kemari dong, bantuin ayah nangkep nih sapi. Digigit. Kali ini ayah diajak sama Pak Dini, salah satu peternak sapi di Desa Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, buat nengokin sapi-sapi miliknya yang dilepas liarin di kaki Gunung Rinjani. Ayah sekarang lagi ada di Savana dan Daun. Savana dan Daun ini itu di deket banget sama Gunung Rinjani ya Pak Dini ya? Iya. Ayah pengen tahu nih, sapi-sapi liar ini kira-kira bisa ayah, maksudnya kontak langsung nggak, berdekatan langsung nggak nih sama manusia? Biasanya kalau udah liar tuh Pak, dideketinnya langsung kabur kan Pak? Iya. Jujur nih, ayah baru denger istilah sapi liar alias sapi yang dilepas bebas di alam. Nah, ayah penasaran banget nih, jadi pengen nyoba nangkep salah satu sapi yang ada di mari. Pak Dini, Ya. Pak, ini kan sapi-sapi ini liar Pak ya? Iya, iya. Sapi liar ini harusnya nih karena ada Pak Dini ya, harusnya kalau dideketin dia kabur kalau mau orang asing. Iya, iya. Nah, mumpung ada Pak Dini di sini nih, ayah mau coba tangkep Pak pakai tangan kosong. Iya. Kira-kira ayah bisa nggak Pak? Coba aja. Coba aja. Iya. Coba aja kata Pak Dini. Oke, bebas Pak, yang mana? Mau Bebas. anaknya bebas? Iya. Atau yang besar bebas? Bebas. Bebas. Oke, Bapak jangan jauh sini aja Iya. biar sapinya nggak takut. Iya, iya. Oke, ayah mau coba ya, tangkep pelan-pelan. Yang kecil. Kencang banget. Wah, ternyata buat nangkep sapi emang butuh tenaga ekstra dan kecepatan berlari juga nih. Aduh, ayah sampai ngos-ngosan. Woi, woi, woi. Ah. Ah. Coba. Nah, ada satu yang ketinggalan. Wah. Oh, bener. Ah. Oh, bener, Pak. Sapinya emang bener sapi liar ini. Iya. Karena baru ayah deketin aja langsung jaga jarak. Sampai nih bingung nih. Kalau ada pembeli gimana cara nangkepnya, Pak? Iya, itu dia. Mas, ini bukan kandang. Iya. Ini savana yang luas. Ayah ngos-ngosan capek. Ayah nggak bisa nangkep juga. Ayah gagal, Pak. Iya. Tapi semakin ayah gagal, rasa pengen tahu ayah justru jadi makin tinggi. Wah, ayah masih penasaran pengen nyoba lagi nangkep sapi pakai tali. Tadi ayah ngejar gagal. Sekarang ayah bawa tali nih, senjata rahasia. Ayah mau jerat area kepala. Kayak koboi-koboi. Tuh, dia udah mulai berani lagi untuk datang. Pelan-pelan. Nggak boleh dikejar dulu ya. Ini yang satu nih nguping nih kayaknya nih. Sapi-sapi di mari adalah jenis sapi Bali yang masih punya garis keturunan dari spesies banteng. Sapi ini juga dikenal punya refleks pertahanan diri yang kuat waktu nyawanya terancam. Jadi, ya wajar aja dah. Dari tadi pas ayah pengen nangkep, larinya pada lincah-lincah bener. Kecepatannya aja bisa sampai 40 km per jam. Woi! Salah satu teknik yang dipakai warga buat nangkep sapi adalah dengan ngejerat kakinya terlebih dahulu. Nah, ini kayak gini nih. Kecuali dijerat kakinya. Tapi ayah nggak tahu caranya pemelihara sapi di sini ketika ada pesanan sapi, gimana nangkapnya itu masih tetap jadi rahasianya mereka. Yang pasti pakai cara ini udah pasti gagal. Ayah ngos-ngosan, sapi pun nggak dapet. Sapi ini emang dari dulu udah dibiarin hidup di alam bebas. Biar kate hidupnya kagak di kandang kayak sapi-sapi peliharaan lainnya, tapi bukan berarti kagak ngenalin pemiliknya ya. Nih buktinya, kalau si pemilik manggil sambil teriak, entu sapi-sapi bisa pada dateng. Ah!
pada pinter-pinter ya. Pak Dini kan punya panggilan khusus ya Pak ya, Iya. cara memanggil sapi. Ayah pengen tahu nih Pak, cara Pak Dini manggilnya itu gimana? Ma. Ada artinya nggak Pak? Nah, uwi itu Uwi. mari. Wih, mari bahasa Iya. sini. Wih, mari. Ya. Wah, tadi Ma, sini ini air. sini air. Oh, Iya. air. Oh. Ya, Air yang dibawa sama Pak Dini bukan air biasa, tapi air garam. Oh, berarti dia dipanggil karena ada air garam ini, Pak. Iya. Heeh. Senang air garam ya, aneh ya. Sapi Iya. kok demen sama air garam. Manfaatnya apa sih, Pak? Ini supaya tubuhnya sehat. Sehat. Nah, dan dia sapi ini kan kesukaannya air garam untuk menjinakkan juga, untuk mengenal yang punya juga. Gitu. Oke, oke. Nah, Ayah jadi penasaran. Kalau Ayah panggil sambil bawa botol isi air garam, gimana ya reaksinya? Ayo mau coba nih, Pak Dini. Iya. Ayo mau coba panggil sapi-sapi itu dengan panggilan we ma. Kira-kira sapi itu mau datang atau enggak? Kira-kira Pak kalau suara Ayo mau nggak, Pak? Coba aja. Coba aja. Iya. Wey! Ma! Wey! Ma! Nih, Ayah udah teriak-teriak, udah kayak pemimpin upacara. Tapi masih aja kagak ada yang maranin. Wah, mentok-mentoknya cuman pada bengong doang ngeliatin. Waduh. Wey! Kayaknya emang bener nih. Itu sapi cuman mau datengin pemiliknya aja. Lantaran udah apal sama bau dan juga suaranya. Ah! Pak, nggak ada yang nurut, Pak. Nggak datang pakai suara Ayo nih, Pak. Gimana, Pak? Gagal berarti nih. Nah, sekarang Ayah bener-bener pengen ngeliat aksi Pak Dini manggil sapi peliharaannya. Ma, Ya, Pak. oi. Ma. Oi. Ma. Nyamper loh. Nyamper loh sama Pak Dini loh. Wah, Sapi-sapi di mari emang bisa ngenalin suara pemiliknya lantaran sering diajak ngomong pas ngasih air garam. Jadinya mereka udah hafal tuh ame karakter suara si pemilik. Makanya hubungan yang deket nih bikin sapi jadi ngerasa aman dan langsung ngedeket pas dipanggil. oke Pak. Ini kan mereka suka banget nih Pak sama air garam ini ya Pak. Iya, iya. Nah, Ayo mau coba nih Pak. Ini kan disemprot nih. Iya, iya. Ayo mau coba. Nanti Ayo taruh tangan Ayo nih air garam sama garamnya. Iya. Kira-kira sapi-sapi ini mau nggak nih ngejilatin dan Ayo kuat nggak nahan dari jilatan si sapi-sapi ini Pak? Ngelakuin aksi ini ternyata kagak segampang yang Ayah bayangin. Setiap Ayah pengen jongkok atau ngegerakin badan sedikit aja, mereka langsung kabur. Makanya mereka tetap kudu dipancing pakai air garam dulu biar mau ngedeket. Digigit. Tuh lihat aja, Ayah sampai digigit salah satu induk sapi. Dia yang ngegigit, dia yang kabur Pak. Lidah sapi yang kasar dan panjang rasanya khas banget. Ada sedikit lengket dan kadang bikin geli. Ih. Tapi balik lagi nih, mereka cuman berani deketin Ayah sesekali aja. Namanya juga sapi liar apa bagaimanapun juga naluri liarnya tuh tumbuh ketika ada orang asing dia akan menghindar. Iya, iya. Oke Pak, nih makan nih di bawah nih, nih. Ya. Yang takut, minggir. Kalau denger kata sereh, kebanyakan orang langsung keinget ame bumbu dapur. Tapi di Kabupaten Lebak, Banten, tanaman sereh malah jadi sumber cuan buat para petani. Daun sereh bisa diolah jadi minyak atsiri yang bernilai ekonomi tinggi. Sejauh mata memandang, hamparan rumpun sereh wangi tumbuh rapi ngikutin kontur perbukitan. Masing-masing petani rata-rata punya 1 hektar lahan sereh wangi dengan waktu panen yang diatur bergiliran.
Dengan begitu, hampir tiap hari ada petani yang panen buat memenuhi kebutuhan penyulingan minyak serai wangi. Ini ayah lagi ada di perkebunan serai wangi ya Pak Kasman ya? Ya, Nah, serai wangi ini biasanya tumbuh di mana Pak? Di dataran tinggi atau dataran rendah biasanya Pak? lebih baiknya dia adanya di dataran tinggi. Cuman lokasinya cuaca, kalau katakan cuaca bagusnya di yang tropis-tropis. Tanaman serai wangi cocok banget tumbuh di wilayah dengan iklim tropis, lantaran bisa bikin kandungan minyak dalam daunnya lebih optimal. Kalau ngelihat cara panen Pak Kasman, kayaknya sih gampang, tapi karakter daun serai yang tipis dengan ujungnya yang tajam ternyata cukup menyulitkan. Motong daun serai wangi ini ibaratnya motong rambut. Motongnya kudu disisain bagian pangkal, lantaran batang ame akar yang masih disisain bakal tumbuh daun baru lagi. Ngeliat tangan Pak Kasman ngaritnya udah kayak mesin, ayah jadi penasaran, kok bisa ya? Buat nyari jawabannya, ayah kudu nantang diri ayah sendiri nih buat panen lebih cepet. Pak Kasman, Ya, nih ayah lihat nih Pak Kasman nih, ngaritnya cepet banget Pak. ya, kenapa? Nih Pak Kasman, ayah mau tanya Pak, Ya. dalam 1 menit Pak Kasman nih bisa ngabisin berapa rumpun Pak? 1 menit itu bisa sekitar 15 sampai 20 rumpun. Wih, oke cepet karena di target ya Pak ya? Karena ngejar target. Nih Pak, ayah mau coba nih Pak, ayah bisa nggak dalam 1 menit bisa lebih dari 20 rumpun buat ngalahin Bapak? Ya silakan aja Ayah coba. penasaran mau coba nih. Siap. Nih, baru beberapa ayunan sabit aja udah berasa ribetnya. Kalau Pak Kasman bisa ngebabat 1 rumpun sekali tebasan, ayah masih sibuk masukin sabit di sela-sela rumpun. Hati-hati cara megangnya, awas kena tangan ya. Siap. Nah, terus tetap semangat biar kekejar target. Ayo semangat Pak! Kotak, 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 kotak. Yo, semangat! Nah, Udah, dapat. Tuh, berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6. 6 rumpun ya Pak? Wah, 6 rumpun ya. Aduh, Tapi masih kalah. Pak Kasman 20 ya? Ya, saya Ayah cuma dapat 4. Berarti kalah. Ah, buat tak takut, minggir. Ya. Serai wangi beda sama serai dapur. Serai jenis ini yang diambil kandungan minyak atsirinya. Ya. Sebenarnya itu Pak, wanginya dari mana sih Pak? Wanginya aromanya dari daun. Dari daunnya? Dari daunnya kan dia berbeda, aromanya lain. Ciumnya, aromanya kan berbeda. Wangi, Iya wangi ya Pak. wangi. Kalau serai yang buat dimasak kan dia wanginya itu yang di bonggol itu Pak. Ya, cuman dia Ini ini lebih menyengat. ini nyengat banget. Malah justru lebih kuat di daunnya ya Pak. Lebih kuat di daun. Kuat di daunnya. Aromanya di daunnya. Oh, makanya tadi yang kita babat daunnya ya Pak. Ya, karena minyaknya yang mengandung minyak itu daunnya. Daunnya yang mengandung minyak. Berarti Ayah udah percaya nih Pak. Ternyata kenapa ini dinamain serai wangi Pak? Ya, karena Ternyata wangi. wangi banget di daunnya ya Pak ya. Pak Kasman dan juga petani lainnya biasanya ada target panen harian. Kira-kira mereka butuh sekitar 150 kilo daun buat sekali proses penyulingan. Sebelum diangkut, daun-daun ini kudu dikarungin. Biar dapat banyak, tiap karung kudu diisi sampai padat. Nah, kalau gini, petani jadi gampang mikulnya. Sekarang Ayah mau mengangkat hasil serai wangi ini untuk disuling ya Pak ya. Ya, Nah, biasanya ngangkut berapa karung Pak? Sekali angkutan 2 Pak? karung. Satu karungnya berapa kilo Pak? Rata-rata biasanya 20 kilo. 20 kilo. Berarti umumnya Pak Kasman nih bawa dua karung itu totalnya 40 kilo. Nah, Ayah bawa 4 karung nih Pak. Tinggal dikali 2, Ya, berarti berarti 80 kilo. Oke Pak. Oke, siap. Sekarang Ayah mau coba angkat nih Pak ya. 80 kilo. Langsung. Ya. Siap, siap.
Nikul daun sereh ke rumah penyulingan, jalurnya udah kayak film Ninja Hattori. Mendaki gunung, lewati lembah. Bentar, ada motor. Ayo Pak. Medan menanjak tuh. Ayo harus nyampe. Harus nyampe ke tempat penyulingan ya. Perjuangan banget dah. Belum lagi kudu ngelewatin jalur tanah kering yang licin dan juga berdebu. Wah, bikin napas ayam makin ngap-ngapan. Nikul daun sereh hampir 100 kilo kayak begini, agak bisa ngandelin kuat aja. Tapi ayah kudu jaga keseimbangan biar muatan selamat sampai lokasi penyulingan. Pak, ya. Oh ini Pak. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nyampe nih. Berhasil Pak. Pak. Ya. Ternyata Pak untuk mencapai ke tempat penyulingan ini ada yang nanjak, Ya. ada yang turun. Ya namanya lokasi perbukitan kan. Kalau perbukitan nggak datar semua. Pantas tadi Bapak bawa 2 karung Dua ya. karung. Biar bisa bolak-balik Nah, lagi kan Pak ya. bolak-balik, ya. Kalau sekali angkat gini mungkin Bapak kuat tapi udah tenaga udah Iya, habis. Nggak bisa buat ngangkat lagi apa Cuma ya. satu kali jalan doang. Ayo buat yang takut, minggir. Nyampe di dapur penyulingan, rasanya udah kayak di tempat sauna. Panas luar dalam. Kalau di kebun tadi kejemur ame matahari, di sini gantian, kudu napas di depan uap panas. Wah. Sebelum mulai nyuling daun yang baru, aye kudu ngeluarin semua sisa daun yang udah disuling ame petani sebelumnya. Agak cuman panas, uap daun sereh wangi juga bikin mata pedes. Waduh, aye kudu ngeluarin daun panas ini pakai gancu biar tangan aye kagak melepuh. Wow. Ternyata Iya, coba tak. perjuangan belum selesai ya Pak. Iya. Habis iya, proses iya, pengangkatan, iya. Semangat. sekarang kita ngambilin yang udah selesai disuling. Itu limbah sereh, limbah. itu panasnya sampai ke muka ya Pak. Iya. Kena mata pun pedih. Iya. Karena ini serai wangi. Di dalam sini panas banget. Karena tekanan udaranya tuh udara yang suhu panas tinggi untuk bisa menghasilkan minyak. Kalau ketelnya udah kosong kayak begini, kagak boleh nganggur lama. Daun hasil panen kudu langsung dimasukin. Pas penyulingan, kagak boleh ada ruang kosong di dalam ketel. Daun kudu dipadetin sambil diinjek-injek kayak begini nih. Makin padat isinya, makin merata uap panas menyusup ke sela-sela daun. Nah terakhir, ketelnya kudu ditutup rapet. Masin ya Pak ya. Ini kan setelah kita tutup, nanti akan ada proses pemasakan kurang lebih 4 jam ya Pak. 4 jam. Nanti dari pemanasan ini Suling uapnya sini. kesuling nih. Di Iya. sini Iya. ketong satu sana ya Pak ya. Iya. Nah, di sana proses penyulingannya itu menghasilkan minyak dan air Pak ya. Iya. Itu belum selesai tuh. Nanti akan ada proses pemisahan antara air dan minyaknya. Penyaringan. Penyaringan ya, penyaringan. Nah, setelah udah ada minyak, nah itu minyak yang dimanfaatkan ya Pak ya. Iya. Selama perebusan, uap panas dari ketel perlahan memecahkan kantong-kantong minyak yang ada di dalam daun. Menghasilkan minyak bersama uap yang ngalir ke pipa pendinginan. Biasanya setelah 1 jam uapnya udah mulai netes. Kalau ayah lihat di bak penampungan ini kebagi 2 warna. Warna kekuningan ini minyak sereh dengan massa jenisnya yang lebih ringan dari air yang ada di bawahnya. Selanjutnya, minyak atsiri ini kudu dipisahin sama air pakai alat penyaring khusus. Minyak bakal rembes ke bawah dan airnya bakal ketahan di atas saringan. Wah, ajaib emang. 100 kilo lebih daun sereh cuma ngasilin sekitar 1,5 kilo minyak atsiri murni. Udah pasti, proses panjang ini menghasilkan minyak dengan harga mahal di pasaran. Minyak ini punya banyak banget kegunaan. Konon kabarnya, minyak sereh wangi bisa dikonsumsi langsung. Mitos atau fakta ya? Ini air hasil sulingan ya Pak ya. Iya. Sulingan serai wangi. Namanya hidrosol. Hidrosol. Khasiatnya apa Pak?
Khasiatnya kalau dioles itu bisa menghilangkan gatal-gatal. Oh, menyembuhkan ya? Bukan gatal-gatal. Menyembuhkan gatal. Kalau diminum, bisa mengobati penyakit dalam luka dalam. Oke, berarti aman untuk diminum ya Aman. Pak ya. Jadi ini benar-benar murni. Murni. Baru dari tetesan ini ya Pak ya? tetesan, Dari ya. sulingan. Dari sulingan. Oke. Aman. Silakan dicoba. Siapa? Mantap. Obat itu obat. Pahit udah pasti Pak. Kita kan mengandung citronella. Citronella. Di lidah tuh sepet dan ada pedes ya Pak. Pedes-pedesnya. Mengandung minyak juga. Wangi juga nih Mas. Wangi. Ternyata bukan mitos kalau minyak serai wangi ini banyak kegunaannya. Ingat, jangan sampai salah sangka. Yang diminum bukan minyak murninya, tapi hidrosolnya. Tapi Aman Pak kok, langsung. tapi Aman ya Pak ya? Aman. Jadi aman untuk pencernaan ya Pak ya? Ya. Kalau dengar olahraga dayung, pasti yang keinget pacu jalur yang sempat viral kan? Kagak cuman jadi warisan budaya, dayung juga jadi salah satu cabang olahraga resmi yang sering dipertandingin di berbagai pagelaran. Selain butuh kekuatan fisik, setiap pemain juga kudu kompak. Noh, lihat, mereka kompak bener kan ngedayungnya? Baru, kemudian lurus guys. Lebih bongkok lagi, lebih bongkok. Lebih bongkok, enggak. Sore ini, Aye udah janjian ame Coach Gozi di situ Cilembun, markasnya atlet dayung Kabupaten Lebak. Aye penasaran, pengen ikut nyobain olahraga dayung profesional. Kira-kira ame dayung perahu nelayan lebih seru mana ya? Hahaha. Coach! Hei, Tak. Apa kabar? Ayo udah cari-cari. Alhamdulillah baik. Ayo cari-cari ke sana ternyata coach ada di sini. Ini sama anak-anak lagi latihan dayung, Oh, buat lagi latihan persiapan. dayung. Iya. Ayo kan penasaran nih coach. Lihat. Mula untuk Ayo lah pemula nih ya. Boleh nggak nih? Aman, Aman. aman. Mau coba? Mau coba lah. Oke, siap kita coba. Nah, sekarang tinggal coach pilih nih. Ayo cocoknya ke yang mana nih? Ada yang sendiri, Oke, berdua, siap. atau yang ramean nih coach? Ngomong-ngomong bisa renang nggak? Gimana? Aman? Nggak bisa coach. Pokoknya aman, ada Aman, anak-anak iya. Aman deh. Tetap ada safety Iya, nih pokoknya. iya Buat dong. Ayo boleh nih. Iya, kita latihan harus safety. Ini kita pakai Oke. pelampung. Ternyata renang emang jadi modal awal buat terjun ke dunia olahraga dayung. Tapi Coach Gozi udah kasih Aye izin buat belajar. Jadi tunggu apa lagi? Langsung gas, kagak pakai lama. Ya, namanya juga baru belajar. Coach kagak langsung nyuruh Aye dayung perahu ke tengah waduk. Ada pakem-pakem yang kudu Aye kuasain sebelum dilepas ngedayung sendiri. Pertama, Aye kudu bisa ngejaga keseimbangan di atas stand up paddle, mulai dari duduk sampai jongkok. Kalau udah menguasai ilmu keseimbangan, Aye bisa lanjut nyoba berdiri di atas papan. Teori dasar ngedayung udah Aye dapat dari coach. Sekarang Aye mau praktek langsung nih di atas air. Ayo sekarang lagi latihan berdiri ya. Karena step pertama itu duduk, kedua jongkok, ketiga berdiri. Nah, Ayo lagi coba rada ketengahan itu posisi berdiri. Ketika berdiri, keseimbangan itu benar-benar dibutuhkan ya. Ya gini aja, Ayo gerak dikit aja langsung oleng. Ngeliatnya sih gampang, tapi pas Aye cobain, kaki Aye tiba-tiba tremor. Buat jadi atlet dayung profesional, yang dilatih bukan cuma otot tangan ame kaki aja, tapi juga kemampuan konsentrasi buat ngejaga keseimbangan badan di atas papan paddle. Bener-bener ya, sedikit aja bikin kesalahan, Aye langsung kejebur di air. Tadi Ayo sempat oleng pas mulai berdiri.
Udah mulai nyaman tadi, Coach. Ayo udah mulai nyaman. Terus ketika ada ombak, keseimbangan mulai goyah. Tapi nggak apa-apa, nah. Namanya latihan ya, Coach ya. Namanya juga latihan. Harus basah. Kita kalau main di air harus basah. Harus basah. Tapi jangan kendor ya, Coach. Jangan kendor, Jangan dong. kapok. Lanjut lagi sampai bisa. Ya, namanya juga belajar. Semua atlet hebat pasti berawal dari kagak bisa kayak Aye begini. Setelah jungkir balik kecebur di air, Aye mulain pede nih buat dayung ke sono kemari. Oke, Tak, biar lebih seru dan menantang, saya Siap. kasih tantangan. Siap nggak? Apa dulu tantangannya nih, Nih, Coach? tantangannya seperti ini. Dari sini sampai ke Well. dayung. Berapa nih waktunya nih? Waktunya dari sana balik lagi ke sini saya kasih waktu 2 menit. Oke, 2 menit ya. 2 menit. Wah, Aye sih pantang mundur nih kalau ditantangin kayak begini. Bukannya kepedean, tapi lantaran Aye udah bisa ngejaga keseimbangan sambil ngedayung di atas papan pedal. Siap, Udah siap belum? siap, Coach. 3, 2, 1. Nah, di tantangan kali ini, Aye udah mulai nemu ritme dayungnya. Badan Aye udah mulai lebih tenang, dan kayuhan Aye juga udah makin rapi. Belajar dayungnya sih udah, tapi buat putar baliknya, Aye masih kikuk banget. Waktu Aye jadi kebuang banyak nih di sini. Ayo, berdiri lagi. Wah, Aye kagak mau buang waktu lagi dah. Doain semoga kagak lewatin waktu yang udah ditentuin ya. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Dayung papan pedal sambil berdiri bikin titik berat tubuh Aye berpindah ke atas. Otomatis keseimbangan Aye kudu lebih bagus dari sebelumnya. Goyang dikit aja, resikonya langsung nyemplung. Oke. Semangat dong. Ayo, waktunya masih ada. Kan baru aja Aye ngomong, papan pedal Aye malah kebalik. Tapi show must go on. Aye masih ada waktu buat nyelesain tantangan ini. Oke, waktunya tinggal 30 detik lagi. Setelah beberapa kali jatuh, Aye udah kagak panik lagi. Tapi justru cepet bangkit dan lanjut sampai finish. Ayo. 15 detik lagi. Oke, selesai. Berhasil. Jangan takut. Minggir. Oke, Tak. Karena kamu sudah berhasil, tantangannya kamu mendayung menggunakan perahu dragon. Kecil. Oke. Tapi kamu melawan anak yang sebelah sana, dragon sana. Siap. Udah siap belum? Lawan. Ayo. Woi. Makin kemari tantangan dari coach makin naik level nih. Tapi justru ini kesempatan Aye buat tunjukin kalau udah bisa nyerap ilmu dasar dayung yang coach kasih. Aye pengen dayung 1 lawan 1 tim penuh. Biar kate begitu, Aye tetap butuh penyemangat dan juga juru kemudi. Botak, udah siap belum? 3, 2, 1. Dayung perahu naga bisa dibilang beda banget sama dayung papan pedal. Dalam kelas dayung perahu naga biasanya ada 10 anggota tim yang terdiri dari drummer dan juga pendayung. Drummer bertugas ngasih semangat sekaligus ngasih irama dayung. Sementara tim dayung bertugas buat ngedorong laju perahu naga sekaligus ngarahin perahunya buat melaju di jalur yang benar. Balik lagi. Hei, santai baik. Santai baik. Ayo lurus lagi deh.
Tapi di sini, Aye sendirian sebagai pendayung. Perahu naga lawan meluncur jauh ninggalin Aye. Tenaga 10 pendayung emang kagak bisa bohong. Target Aye sih kagak muluk-muluk. Minimal Aye kudu bisa sampai finish dah. Walaupun kalah yang penting capek finish. Aduh, pinggang encok. Dayung perahu naga emang kagak bisa sembarangan. Setiap kayuhan dayung butuh ritme dan kekompakan. Coach, Oke, gimana? ini ya teman-teman di sini. Iya. Wah, hebat-hebat, Coach. Iya dong. Aye salut pokoknya. Walaupun usianya SMP atau SMA nih, Coach, kurang. Campur, ada Campur. SD, SMP. Nih, mereka di sini di Kabupaten Lebak ini dibina bener-bener untuk atlet ya, Coach ya. Iya dong. Aye tenaga kuat nih. Tapi kalau dibandingin teknik, wah, anak-anak ini nih, teman-teman ini top Marco top. Oke, Tapi gimana? Aye nggak nyerah ya, Coach. Oke dong. Walaupun kalah, Aye sampai finish. Oke, masih semangat kan? Semangat! Oke. Ya takut!